Oke, Eh, sudah ya? Oke, oke, oke ya. Oke, baik teman-teman. Jadi benar ya informasi yang kami terima untuk tersangka LE atas rekomendasi dari KPK saat ini dibantarkan penahanannya untuk keperluan pemantauan kesehatan gitu ya secara mendalam di rumah sakit RSPAD gitu ya. Sebelumnya kemarin direkomendasikan oleh dokter KPK untuk dibawa ke RSPAD dalam rangka rawat jalan gitu ya, termasuk juga pergantian dan penambahan obat-obatan yang diperlukan. Tetapi kemudian dari tim medis RSPAD dan juga tim dokter KPK merekomendasikan agar dibantarkan lebih dahulu agar pemantauannya lebih mendalam. Tetapi kondisi dari yang bersangkutan stabil gitu ya, bisa melakukan aktivitas seperti biasa, ya. Bisa duduk, bisa jalan, ke toilet, makan, minum dan sebagainya, gitu. Termasuk makan sendiri gitu ya di rumah sakit tentunya. Sehingga kami ingin tegaskan bahwa tentu pemenuhan hak-hak dari kesehatan tersangka KPK penuhi, termasuk dokter pribadinya ya. Dokter pribadinya juga kami nanti persilahkan untuk bisa mendampingi tersangka LE, dan mengenai surat pembantaran juga kami pastikan sudah dikirimkan pada pihak keluarga. Oleh karena itu kami juga ingatkan saudara penasihat hukum agar proporsional dalam menyampaikan terkait dengan kondisi dari tersangka LE, sehingga tidak kemudian menyampaikan narasi-narasi yang tidak sesuai dengan fakta-fakta yang sebenarnya dari kondisi tersangka LE. Kemudian terkait dengan penggeledahan ya yang dilakukan oleh KPK di DPRD DKI Jakarta semalam, dilakukan penggeledahan di sana ya. Setidaknya ada 6 tempat ruang kerja di gedung DPRD DKI Jakarta di lantai 10, 8, 6, 4, 2 dan juga ruang kerja Komisi C DPRD DKI Jakarta. Termasuk di sana dulu ada ruang stafnya gitu ya. Kemudian dari penggeledahan ini tim penyidik KPK mendapatkan beberapa dokumen dan juga bukti elektronik gitu ya, terkait dengan proses pembahasan dan persetujuan penyertaan modal pada perusahaan umum daerah SC di DKI Jakarta yang kemudian dipergunakan ya, di salah satunya dipergunakan untuk pengadaan tanah di Pulau Gebang. Dan sejauh ini KPK kemudian menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan perbuatan melawan hukum pada proses pengadaan tanah di Pulau Gebang tersebut, sehingga kemudian diduga timbul kerugian keuangan negara. KPK juga telah menemukan pihak yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum tentunya pada proses penyidikan yang kami lakukan ini. Tetapi kami pastikan ketika nanti proses penyidikan ini cukup, kami akan umumkan siapa saja yang terkait sebagai tersangka, konstruksinya, dan juga termasuk kerugian keuangan negaranya berapa. Tetapi memang kemudian diduga bisa mencapai ratusan miliar ya, terkait dengan perkara yang sedang dilakukan proses penyidikan oleh KPK saat ini. Berikutnya kami juga ingin sampaikan terkait dengan perkara Anggi Prayitno TPPU-nya, karena Anggi Prayitno kemarin kan sudah selesai ya untuk perkara dugaan suapnya. Saat ini KPK kemudian kan menetapkan kembali tindak pidana pencucian uang dan sudah dilimpahkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jadi pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang diduga TPPU-nya kurang lebih 40 miliar rupiah. Tentu nanti akan kami buktikan seluruh
dugaan korupsi, dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh terdakwa Angin Prayitno ini, dan saat ini masih menunggu jadwal persidangan. Kami pastikan nanti ketika kami sudah mendapatkan jadwal ataupun penetapan hari sidangnya, kami akan sampaikan kepada teman-teman semuanya.